Pembahasan kita kali ini adalah mengenai teamwork. Apa sih itu teamwork? Teamwork bisa diartikan kerja tim atau kerjasama. Teamwork merupakan bentuk kerja kelompok dengan keterampilan saling melengkapi serta berkomitmen untuk mencapai target yang sudah disepakati sebelumnya. Terdiri atas 2 orang atau lebih yang berinteraksi atau koordinasi pekerjaan mereka untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya, ada grup, tim, dan efektivitas. Grup adalah 2 orang atau lebih yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan tim adalah kelompok yang bekerja secara intensif satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. Semua tim adalah grup, tapi tidak semua grup adalah tim. Tim seringkali sulit dibentuk, butuh waktu bagi anggota untuk bekerja sama. Grup dan tim dapat berkontribusi pada efektivitas organisasi dengan meningkatkan kinerja, daya tanggap, inovasi, dan menjadi sumber motivasi anggotanya. Perbedaan grup dan tim. Grup memiliki pemimpin yang berkuasa penuh, tanggung jawab secara penuh, produk kerja secara individual, adanya wewenang tugas melalui rapat yang terorganisasi. Sedangkan tim, adanya perputaran peran pemimpin, tanggung jawab secara individu dan bersama, memiliki visi dan tujuan yang spesifik, adanya pemberian umpan balik, diskusi tertutup dan terbuka, dan memecahkan masalah bersama-sama. Selanjutnya ada jenis grup dan tim. Jenis kelompok atau grup terbagi menjadi 2, yaitu kelompok formal dan kelompok informal. Kelompok formal adalah kelompok yang sengaja dibentuk atau ditunjuk oleh organisasi untuk melakukan tugas tertentu. Kelompok formal terbagi menjadi 2. Yang pertama, kelompok komando, yaitu kelompok formal yang terdiri dari individu-individu dalam organisasi dengan garis komando yang jelas, seperti bawahan yang harus melapor kepada atasannya. Yang kedua, ada kelompok tugas, yaitu kelompok formal yang dibentuk untuk menyelesaikan tugas tertentu. Selanjutnya, ada kelompok informal. Kelompok informal adalah kelompok yang dibentuk oleh anggota organisasi yang mempunyai kepentingan yang sama. Kelompok informal juga terbagi menjadi 2. Yang pertama ada kelompok kepentingan, yaitu kelompok yang dibentuk oleh individu-individu tertentu dalam organisasi yang memiliki kepentingan yang sama. Yang kedua ada kelompok persahabatan, yaitu kelompok yang terbentuk karena adanya persamaan karakteristik seperti kesamaan hobi, pandangan politik, kepercayaan, ataupun etnis. Tim formal terbagi menjadi 3. Yang pertama ada vertikal. Vertikal terdiri dari seorang manajer dan bawahan, kadang-kadang disebut tim fungsional atau komando. Yang kedua ada horizontal. Terdiri dari karyawan dari tingkat hierarki yang sama tetapi dari bidang keahlian yang berbeda. Yang ketiga, tujuan khusus dibuat di luar organisasi formal untuk proyek khusus dan dibubarkan setelah proyek itu selesai. Tim di tempat kerja baru, tim virtual, dan tim global. Yang pertama, tim virtual terdiri dari anggota yang tersebar secara geografis atau organisasi yang memiliki tujuan yang sama dan terhubung melalui teknologi dan komunikasi. Tim virtual meliputi para pekerja lepas, anggota organisasi, rekanan pelanggan pemasok, konsultan, ataupun pihak-pihak luar lainnya. Yang kedua ada tim global,
sebuah tim individu-individu dari lokasi yang berbeda di perusahaan global yang dibentuk untuk mengatasi masalah tertentu. Karakteristik tim. Ukuran tim secara umum, ketika ukuran tim meningkat akan lebih sulit bagi setiap anggota untuk dapat saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Kelompok mengusulkan hal-hal berikut ini. Yang pertama, tim kecil 2-4 anggota menunjukkan lebih banyak persetujuan, mengajukan lebih banyak pertanyaan, dan bertukar lebih banyak pikiran. Yang kedua, tim besar cenderung memiliki lebih banyak perselisihan pendapat dan perbedaan opini. Peran anggota dalam tim-tim yang sukses, syarat kinerja tugas dan kepuasan sosial dipenuhi oleh munculnya dua jenis peran, yaitu spesialis tugas dan sosio-emosional. Orang-orang yang memainkan peran spesialis tugas menghabiskan waktu dan energi untuk membantu tim meraih tujuannya. Dinamika kelompok. Dinamika mempengaruhi bagaimana suatu kelompok atau tim berfungsi. Ukuran grup mempengaruhi kinerja grup. Biasanya mempertahankan kelompok kecil 2 sampai hingga anggota kelompok kecil berinteraksi lebih baik dan cenderung lebih termotivasi menggunakan kelompok besar ketika lebih banyak sumber daya yang dibutuhkan. Tugas kelompok berdampak pada bagaimana suatu kelompok berinteraksi saling ketergantungan. Tugas menunjukkan bagaimana pekerjaan satu anggota berdampak pada anggota yang lain. Tahapan pengembangan tim. Yang pertama ada forming. Forming adalah proses pembentukan kelompok kerja. Adanya ketidakpastian di antara anggota kelompok yang menyebabkan kondisi yang tidak pasti. Yang kedua ada storming. Masing-masing kelompok menyesuaikan diri dengan nilai-nilai yang dianutnya dan menyebabkan adanya konflik serta dapat terjadi perpecahan. Ketiga ada norming. Norming adalah konflik yang terjadi sudah mereda, kemudian mulai menyusun visi dan misi kelompok serta anggota kelompok semakin kohesif dengan kelompok lain. Keempat ada performing. Setiap kelompok mulai menyatukan diri mereka dengan visi dan misi, serta dapat mengatasi permasalahan yang ada dan para anggota tertuju pada tujuan kelompok. Yang kelima ada adjourning. Terjadi pada kelompok yang merasa puas dengan tercapaiannya tujuan kelompok dan lupa dengan tujuan awal kelompok, sehingga hanya menikmati prestasi yang telah dicapai tanpa mempertahankan prestasi tersebut. Tahapan pengembangan kelompok. Yang pertama, membentuk anggota agar saling mengenal dan mencapai tujuan bersama. Yang kedua, menyerbu anggota tidak setuju tentang arahan dan kepemimpinan. Manajer perlu memastikan konflik tetap fokus. Yang ketiga, norming. Hubungan dekat dengan konsensus mulai berkembang di antara anggota. Yang keempat, melakukan kelompok pekerjaan sebenarnya. Yang kelima, penundaan hanya untuk satgas yang bersifat sementara. Kekompakan tim. Kekompakan tim didefinisikan sebagai sejauh mana para anggota tertarik pada tim dan termotivasi untuk tinggal di dalamnya. Faktor-faktor yang menentukan kekompakan tim yaitu 1. Interaksi tim, hubungan yang lebih baik antar anggota tim, dan semakin banyak waktu yang dihabiskan bersama. Semakin kompaknya tim tersebut, 2. Konsep tujuan yang sama anggota tim sepakat dengan tujuan dan menjadikan lebih kompak. 3. Ketertarikan pribadi terhadap tim para anggota, memiliki sikap dan nilai yang serupa dan senang berkumpul. Konsekuensi kekompakan tim. 1. Moral lebih tinggi. Dalam tim kohesif, meningkatkan komunikasi antar anggota, iklim tim yang bersahabat, pemeliharaan keanggotaan.
2. Performa tim. Campurkan produktivitas anggota tim kohesif cenderung seragam, tim non-kohesif memiliki variasi yang lebih luas dalam produktivitas anggota. Konsekuensi kekompakan tim lanjutan. 1. Tingkat partisipasi. Saat keterpaduan meningkat, begitu juga partisipasi membantu anggota terlibat secara aktif, tetapi terlalu banyak dan membuang waktu. 2. Tingkat kesesuaian. Ketika kesesuaian meningkat, begitu pula keterpaduan dengan terlalu banyak kesesuaian kinerja dapat menurun. 3. Tingkat pencapaian. Tujuan grup ketika keterpaduan meningkat, penekanan pada pencapaian kelompok akan meningkat. Tingkat keterpaduan yang tinggi dapat menyebabkan grup lebih fokus pada dirinya sendiri daripada perusahaan. Norma tim. Norma tim adalah seperangkat aturan atau pedoman yang dibentuk tim untuk membentuk interaksi anggota tim satu sama lain dengan karyawan yang berada di luar tim. Norma tim digunakan untuk membimbing perilaku anggota tim normatif, digunakan untuk menilai seberapa baik anggota tim berinteraksi. Selanjutnya ada pengembangan norma tim. Ada 4 cara mengembangkan norma tim. Yang pertama, peristiwa penting dalam sejarah tim. Yang kedua, keunggulan adalah teladan perilaku yang pertama. Ketiga, pernyataan yang eksplisit dari pemimpin atau para anggota. Yang keempat, sesuatu yang merupakan hasil dari pengalaman yang lain. Konflik adalah interaksi antagonis di mana suatu pihak mencoba untuk menggagalkan maksud atau tujuan pihak lain. Konflik tidak bisa dihindari setiap kali orang bekerja sama dalam sebuah tim. Apa saja penyebab konflik dapat terjadi dalam sebuah tim? Yang pertama, sumber daya yang langka, termasuk uang, informasi, dan persediaan. Kedua, ambiguitas yurisdiksi. Konflik muncul ketika batasan dan tanggung jawab pekerjaan tidak jelas. Ketiga, kerusakan komunikasi. Komunikasi yang buruk akan mengakibatkan kesalahpahaman terhadap orang dan tim yang lain. Keempat, bentrokan kepribadian. Bentrokan kepribadian disebabkan oleh perbedaan mendasar dalam kepribadian menilai dan sikap. Kelima, kekuasaan dan perbedaan status. Terjadi ketika satu pihak memiliki pengaruh yang dapat disengketakan atas yang lain. 6. Perbedaan goal. Konflik sering terjadi hanya karena orang mengejar tujuan yang bertentangan. Menyeimbangkan konflik dan kerjasama. Pertama, tujuan superordinat. Tujuan yang tidak dapat dicapai oleh satu pihak. Kedua, perundingan atau negosiasi para pihak terlibat satu sama lain dalam upaya untuk mencapai solusi secara sistematis. Ketiga, mediasi proses menggunakan pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketa. Potensi manfaat tim tingkatkan produktivitas individu melalui pertama, upaya anggota meningkat. Yang kedua, kepuasan pribadi anggota tim. Yang ketiga, integrasi beragam kemampuan dan keterampilan. Keempat, peningkatan fleksibilitas organisasi.